البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, sahiba Abu Bakrin radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam min hini aslama ila an tuwfi. Sejak masuk Islamnya beliau sampai beliau meninggal. Wallahu alam, ini beliau yang pertama mungkin adalah Abu Bakar ya. Sejak Abu Bakar masuk Islam sampai Rasulullah meninggal. Hanya saja tentunya kalimat ini tidak tepat. Karena bahkan Rasulullah dengan Abu Bakar sudah bersahabat di masa sebelum datangnya dakwah Islamiyah sekian lama. Memang sudah jadi sahabat memang. Nah, ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya beliau dapat wahyu begini-begini, langsung Abu Bakar masuk Islam. Tahu ini sahabatnya ini adalah orang yang sangat jujur dan seterusnya. Jadi bukan hanya bersahabat sejak masuk Islam, tapi bahkan sebelumnya. Tayyib. Wa syahida ma'ahul masyahida kullaha. Dan Abu Bakar As-Siddiq menyaksikan bersama Nabi SAW seluruh momentum. Syahida maksudnya adalah menghadiri, hadir di seluruh momen yang dialami oleh Rasulullah SAW. Sejak masa penyiksaan, sejak masa juga masa pemboikotan selama 3 tahun, juga susah payahnya mengalami hijrah, kemudian perang ini, perang itu, dan seterusnya. Betul-betul ini adalah paling lengkap, tidak pernah absen di dalam tidak pernah ponteng dalam segala keadaan Nabi SAW di dalam dakwah beliau. Wa manaqibuhu ashharu min antudkar. Keutamaan atau keagungan manaqib, yaitu keutamaan beliau itu lebih terlalu terkenal untuk disebut lagi. Terlalu panjang untuk disebutkan di sini. Tuwfi walahu salasun wasituna sanah. Beliau meninggal dalam keadaan berusia 63 tahun. Meninggal 2 tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat khilafatuhu sanataini wa ashhur. Khilafah beliau adalah 2 tahun ditambah beberapa bulan. Dufina bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dimakamkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa ba'da Abi Bakrin Umar fil fadl. Ya rahmakallah. Kemudian di dalam masalah keutamaan adalah setelah Abu Bakar adalah Umar. Wa huwa Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qarat bin Razzah bin Adi bin Ka'ab. Ya, dari Bani Adi. Yajtami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ka'ab bin Lu'ay. Ya, beliau nasabnya berjumpa dengan Nabi pada Ka'ab bin Lu'ay. Sammahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Faruqa li farqihi baina al-haqqi wal batil. Nabi SAW menamai beliau ini Al-Faruq dikarenakan beliau memang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Aslama fi sanati sadisah minal bi'tsah. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 dari bi'tsah. Jadi 1 tahun sebelum masa pemboikotan. Wa umruhu sab'un wa ishruna sanah. Ketika itu usia beliau 27 tahun. Wa manaqibuhu ashharu min antudkar. Keutamaan beliau, keagungan posisi beliau terlalu terkenal untuk disebutkan. Ya, ada kitab khusus tebal sekali. Demikian pula tentang Abu Bakar As-Siddiq, kitab khusus sangat tebal di Damat, khusus masalah Abu Bakar, kitab khusus masalah Umar dan seterusnya. Wa kannahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Abi Hafs wa huwa lughatan al-asad. Nabi SAW menjuluki beliau Abu Hafs, yaitu bapak singa ya. Secara bahasa Hafs adalah asad, singa. Wa huwa awwalu man summiya Amirul Mukminin. Beliau yang pertama kali dinamakan sebagai Amirul Mukminin. Listisqalihim khalifati Rasulullah SAW. Karena mereka merasa berat untuk mengucapkan gelar yang panjang
khalifati Rasulullah, pengganti dari pengganti Rasulullah. Kalau sekarang tinggal disingkat aja, ada Y, ada W, ada apa, jadi singkat juga. Apa aja nggak tahu. Tayyib. Wuliyal khilafata, beliau ini kalau kita jadikan bahwasanya beliau diangkat oleh orang lain, dan memang beliau diangkat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wuliyal khilafata ba'da Siddiq. Beliau diberi kekuasaan sebagai khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq sanata salasata asyar, yaitu pada tahun 13 Hijriah. Wa qama biha atamma qiyam, dan beliau menegakkan itu dengan penegakan yang paling sempurna. Kisah yang sangat bagus disebutkan panjang lebar di dalam Tarikh Dimashq tentang Abu Bakar, tentang Umar ibn Khattab. Dan Rasulullah telah menyebutkan wa ma ra'aitu abqariyan yafri firyah, dan belum pernah aku melihat ada orang yang sangat cerdik yang bertindak seperti tindakan dia. Yang Rasulullah menyebutkan apa itu? Ada gayung diberikan kepadaku, kemudian aku berikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Bakar menggayung 2 gayung, menimba dengan dua timbaan ke dalam sumur, dan di dalam timbaannya itu, dalam pengambilan air itu ada kelemahan, ya ghafirullahu lah, karena memang usianya pendek saja, usia kekhilafan beliau hanya 2 tahun, tapi betul-betul sangat kokoh. Ketika Islam sudah hampir tinggal nama aja, karena betul-betul di sekeliling Madinah sudah penuh dengan orang yang murtad mengelilingi Madinah, mengepung Madinah, kabilah-kabilah waktu itu. Tapi Abu Bakar tidak sendirian, beliau memimpin para tokoh-tokoh besar seperti Umar ibn Khattab di sebelah kanan, dan Abu Sulaiman di sebelah kiri, Khalid ibn Walid, dan seterusnya, disebutkan oleh siapa itu? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dengan kisah yang bagus. Kalau tidak salah dalam kitab Al-Furusiyah, masalah keperwiraan. Tayyib dibahas di situ. Kemudian Rasulullah mengatakan, kemudian timba itu, baldi tersebut berpindah ke Umar, dan Umar betul-betul menggayungnya dengan sangat bersemangat, sampai-sampai onta-onta itu duduk santai di tempat-tempat peristirahatan mereka karena minumnya sudah sangat cukup, karena Umar betul-betul memberikan minum yang sangat cukup. Nah, kemudian Ibnu Hajar menjelaskan ini adalah mimpinya Rasulullah SAW tentang kekhilafahan setelah beliau. Abu Bakar hanya 2 kali gayungan saja, 2 kali timbaan, yaitu 2 tahun. Sementara Umar betul-betul kerja sangat keras selama sekitar 10 tahun itu. Sampai-sampai bahkan orang-orang di Irak pun jarang didapati dari mereka orang-orang yang miskin. Jangankan sekedar Hijaz, Najd, sampai Irak, sampai Yaman, semuanya orangnya adalah tercukupi. Kecuali tinggal sedikit-sedikit yang mungkin tidak tercapai sampai ke sana. Kekuasaan yang sangat luas dan kaya raya dengan pemerintah yang sangat kokoh ini. Dalam keadaan si Umar bin Khattab sendiri pakaiannya hanya 1 atau 2 saja, itu pun robek 12, disebutkan di dalam Tarikh Dimashq. Rakyatnya dikayakan. Nah, sementara beliau adalah memang jadi contoh utama. Kisah yang bagus-bagus di situ. Ini sebagai sedikit penggambaran tentang kalam beliau, wa qama biha atamma qiyam. Beliau menegakkan kekhilafahan tersebut, tugas tersebut dengan penegakan yang sangat sempurna. Wa kasuratil futuh fi muddati khilafatihi radhiyallahu an. Dan banyak sekali kemenangan-kemenangan di selang waktu kekhilafahan beliau, ya sampai bahkan ke Cina. Jadi bukan sekarang kita takut dominasi Cina yang takut kepada Umar dan dominasi kaum muslimin. Ketika muslimin betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran wa Sunnah, maka Allah Ta'ala betul-betul menurunkan berkah. Musuh-musuh pun ketakutan, ekonomi pun dijamin oleh Allah. Karena barang siapa memegang Al-Quran wa Sunnah, maka berarti Dia adalah beriman dan bertakwa. Telah dijamin keberkahan langit dan bumi, nggak perlu pening-pening. Kalau sekarang orang tidak beriman dan tidak bertakwa kecuali sedikit, setelah itu mereka akan kerja keras dengan para ahli ekonominya. Gimana cara kita memakmurkan negara? Dia akan pening, karena sumber rezeki di sisi Allah dan mereka menjauh dari Allah, sehingga mereka pening. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa huwa afdalu hadhil ummati ba'da Abi Bakrin radhiyallahu an bi ijma'is salaf. Beliau adalah orang yang terbaik setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu di umat ini dengan kesepakatan para salaf. Wasiratu Umar qad afradaha ba'dul ulama bit ta'lif. Dan biografi Umar
sejarah Umar itu telah ditulis secara khusus, secara tersendiri oleh sebagian ulama dengan sebuah karya tulis. Wa balaghat mujalladat, mencapai sekian jilid, bukan hanya satu jilid. Wa adluhu yudrabu bihil masal, keadilan beliau itu sampai dibuat permisalan, itu sering disebutkan adlu Umar, keadilan Umar. Fayuqal siratul Umarain, sehingga diistilahkan yaitu apa, sejarah dua Umar. Wal Umaron Abu Bakrin wa Umar. Ya, dan dua Umar tersebut adalah Abu Bakar dan Umar. Makanya banyak dikisahkan oleh apa, para pengkisah-pengkisah Islami, para apa itu, pendakwah atau pendongeng Islami tentang Abu Bakar dan Umar. Sampai disebutkan di dalam apa itu, di dalam Al-Bidayah wa Nihayah punya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dalam biografi Al-Hajjaj bin Yusuf. Ketika Hajjaj masih kecil, dia dibawa ayahnya orang soleh. Ayahnya adalah pekerja Bani Umayyah. Nah, ketika ayahnya mengajak jalan-jalan, mereka melewati sebuah masjid. Di situ ada orang banyak berkumpul. Ternyata ada seorang dai sedang menceritakan tentang apa? Tentang bagusnya sejarah Abu Bakar dan Umar. Maka si Hajjaj bin Yusuf ini mengatakan, wahai ayah, kalau saya punya kekuasaan, saya akan penggal orang tadi itu yang cerita tentang Abu Bakar dan Umar. Maka ayahnya heran, tanya, kenapa kamu justru memenggal orang macam ini? Iya ayah, kalau ini diceritakan kepada masyarakat jadi apa? Benci pada pemerintah kita. Nah, saya nggak suka itu. Jadi orang yang menceritakan Abu Bakar dan Umar kita penggal saja. Bukan untuk jadi contoh yang baik, malah sembunyikan aja kisahnya. Maka ayahnya mengatakan, wahai anakku, saya menyangka kalau kamu hidup panjang, kamu adalah orang yang celaka. Ternyata ayahnya betul. Baik. Tapi juga apa, memang ini munculnya Hajjaj bin Yusuf ini adalah hasil dari doa yang ini tadi juga. Doa dari apa? Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Ketika beliau selalu dapat berita yang buruk dari apa, penduduk Kufah, selalu mengejek, selalu menghina, meremehkan para gubernur. Padahal gubernur terbaik, yaitu para sahabat, selalu diejek dan dihinakan. Sampai-sampai Umar dalam sholatnya itu terganggu kekhusyuannya, sampai beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya saya selalu memberikan orang terbaik untuk penduduk Kufah, tapi mereka tidak pernah mau bersyukur. Ya Allah, jadikan kepada mereka, bangkitkan kepada mereka seorang pemuda yang sangat ganas dari Saqif untuk mereka. Muncul betulan. Jadi rakyat yang jahat memang apa, hukumannya adalah pemerintah yang sesuai dengan keadaan mereka. Na'udzubillah. Maka kalau ingin baik, bukan hanya sekedar mengganti penguasanya dalam keadaan rakyatnya masih jahat juga, nanti penggantinya sama aja seperti itu atau lebih buruk. Tapi apa, puncanya yang harus diperbaiki. Sumber dari pemimpin itu mana? Diambil dari rakyat juga, maka rakyatnya harus diperbaiki. Baik, maka dari sini kita tahu bahwasanya apa? Dakwah kepada masyarakat itu jauh lebih baik, jauh lebih tinggi nilainya, dan jauh lebih sesuai dengan sunnah Nabi daripada orang yang mengaku dakwah kepada pemerintah, duduk di parlemen-parlemen untuk memperbaiki. Jangan harap memperbaiki, dia akan ikut dalam larut dalam arus nanti dia itu. Tapi yang betul adalah langkah Nabi, yaitu apa? Mendakwai masyarakat. Walaupun pemerintah juga akan mendapatkan dakwah, tapi apa? Perbaikan pergaulannya adalah di puncanya, yaitu di masyarakatnya. Dan itu jihad yang betul, dan itu jihad yang lebih banyak pahalanya. Walaupun tidak masuk akal. Sebagian tokoh politik, Anda dengar langsung dia mengatakan untuk memperbaiki negara ini adalah seperti orang mandi. Kalau mandi itu bukan yang dicuci kakinya, tapi apa? Cuci kepala, nanti airnya sampai ke kaki. Ya, orang pada tepuk tangan. Oh iya betul, itu bagus. Memang harus pemerintahnya ditukar itu. Salah besar. Ini bukan masalah mandi untuk perbaiki negara itu. Masalahnya adalah apa? Ini urusan dengan Allah Ta'ala. Allah menjadikan pemerintah sebagai apa? Sebagai balasan yang disegerakan untuk rakyat. Jadi apa? Ambil hubungan dengan Allah dan ikuti langkah yang Allah Ta'ala tetapkan. Nah, baru itu cara yang betul. Tidak semudah orang mandi masalahnya. Baik. Nah, ini terkait dengan masalah apa? Khilafah dan sirah Abu Bakar dan Umar. Wa qila lahuma al-umaron taghliba. Dinamakan Umaron sebagai bentuk taghlib, yaitu dominasi. Pendominasian nama Umar terhadap Abu Bakar. Karena apa? Umar memang lebih lama kuasanya dan lebih banyak pengaruhnya. Mislama yuqalu al-qamaron lisyamsi wal qamar. Seperti nama apa? Al-qamaron untuk matahari dan bulan. Wal abawan lil abi wal untuk ayah dan ibu. Mata radhiyallahu anhu syahidan ta'anahu Abu Lu'lu'ah al-Majusi fil Masjid Nabawi sanata salasatan wa ishrin.
salah satin wa isrin. Beliau yaitu pada tahun 23 Hijriah dalam keadaan sholat. Ini bukan pahlawan namanya membunuh orang dalam keadaan sholat. Padahal Rasulullah mengatakan tidak boleh membunuh pendeta di dalam gerejanya. Tapi ternyata apa? Justru si orang najis ini membunuh apa? Membunuh seorang alim yang paling tinggi ilmunya, yaitu Umar ibn Khattab, ketika sedang sholat lagi di tempat ibadah. Sementara orang-orang Rafidhah menamakan ini adalah pahlawan Islam. Nauzubillah. Betul-betul terbalik mereka itu. Baik. Wa dufina bil hujratin nabawiyah. Beliau dimakamkan di bilik kenabian. Bi jambi Abi Bakrin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Abu Bakar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa ba'da Umar fil fadli Utsman bin Affan bin al-Harits bin Umayyah. Memang ini adalah dari Bani Umayyah beliau. Ibni Abdi Syams, Ibni Abdi Manaf. Wulida fi sanati sadisah minal fil. Beliau dilahirkan pada tahun ke-6 dari kisah apa itu? Tahun gajah itu. Jadi jaraknya kurang lebih dengan Nabi adalah 6 tahun, wallahu a'lam. Karena memang tahun fil adalah tahun lahirnya Nabi. Aslama qadiman, beliau masuk Islam termasuk yang pertama, generasi pertama, hasil dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq. Wa hajaral hijratain, hijrah 2 kali ke Habasyah dan juga apa? Ke Madinah. Wa tazawwaja bintain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikah dengan 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah apa? Adalah mutawatir. Adapun ketika Rasulullah bersabda, seandainya aku punya anak ketiga atau bahkan 10 anak aku nikahkan dengan engkau, ini adalah hadisnya sanadnya hasan li ghairi. Ada banyak sanad, boleh dihasankan. Tayyib. Fasummiya dzunurain. Bagusnya adalah apa? Summiya dza an-nurain, karena apa? Naibul fa'ilnya adalah kembali ke huwa. Maka yang kedua adalah apa? Maf'ul bih lagi. Itu yang lebih bagus. Wa jama'a radhiyallahu anhul Qur'an. Beliau mengumpulkan Quran. Walaupun ini bukan kali yang pertama. Kali pertamanya adalah di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ketika apa? Banyaknya para hufat yang meninggal dalam perang Yamamah. Adapun Utsman itu adalah mengumpulkan Al-Qur'an dalam apa? Satu qiraah, yaitu qiraah Quraisy. Agar apa? Umat tidak terpecah belah. Karena memang hampir berperang. Orang-orang yang di Azerbaijan satu sama lain perang. Karena apa? Perbedaan qiraah itu. Qiraah yang bukan zaman sekarang, tapi qiraah yang dulu, yang betul-betul ada perubahan memang. Ada ketidaksamaan yang jauh. Kemudian wajah haza jaishal usrah. Beliaulah yang mempersiapkan, yaitu memberikan perbekalan bagi pasukan perang usrah. Perang apa itu? Di masa sulit itu, perang Tabuk. Jumlah mereka adalah 34.000 kurang lebih orang yang hadir di situ. Wuliyal khilafata ba'da Umar. Beliau diberi wilayah kekuasaan, wilayah kekhilafahan setelah meninggalnya Umar bi ijma'i sahabah radhiyallahu anhum, dengan kesepakatan para sahabat. Wa fadailuhu katsirah, keutamaan beliau banyak sekali. Ya, beliau juga yang apa itu? Membeli sumur rumah. Untuk apa? Untuk kaum muslimin. Ini jasa yang sangat besar, yang Rasulullah menjamin surga untuk beliau dengan itu. Wastashhada fi darihi sanata khamsin wa salasin. Beliau mati syahid di rumah beliau pada tahun 35 Hijriah, dalam keadaan beliau puasa, dalam keadaan beliau bermimpi. Jumpa Rasulullah mengatakan, "Wahai Utsman, sesungguhnya orang-orang munafikun ingin agar engkau melepaskan pakaianmu itu." Kita tahu kalau pakaian di dalam pakaian jubah kebesaran di dalam mimpi maknanya adalah apa? Adalah kepemimpinan dan kekuasaan. Tapi kalau pakaian biasa maknanya adalah apa? Ketakwaan. Baik, seringnya seperti itu. Apabila mereka ingin melepaskan jubahmu itu, maka jangan taati mereka. Wahai Utsman, kalau engkau mau melawan mereka, engkau akan menang. Tapi kalau engkau bersabar, engkau akan buka puasa bersama kami. Maka Utsman mengatakan kepada Abu Bakar, kepada Abu Hurairah dan lain-lain, saya memilih untuk bersabar saja. Dan ternyata memang di hari itu beliau meninggal menjelang maghrib itu. Maka insya Allah beliau langsung apa? Makan-makan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Ini adalah apa? Buruknya buruknya pemberontakan
Beliau dengan jasa yang sangat besar sudah dilupakan hanya karena apa? Beberapa perkara yang dituduhkan pada beliau, perkara-perkara ekonomi. Kemudian beliau diberontak, dilupakan kebaikan-kebaikan beliau selama ini oleh para orang-orang tolol dari Mesir itu, para pemberontak dari Mesir. Yang digerakkan oleh siapa? Abdullah ibnu Saba al-Yahudi. Khawarid lagi, Khawarid dari kalangan Rafidah. Selalu Rafidah memang seperti itu. Maka rugi orang yang merangkul Rafidah sebagai teman. Kemudian disebutkan di sini walahu bid'un wa samanuna sanah. Usia beliau adalah 80 sekian tahun. Dalam keadaan akal beliau bagus. Dalil-dalil yang ada, asar-asar dan sunnah-sunnah yang ada menunjukkan Utsman meninggal dalam keadaan akalnya masih sangat bagus, sangat sehat dan seterusnya. Tidak seperti yang disebutkan oleh si Khawarid lagi, yaitu Sayyid Qutb, yang dia mengatakan Utsman ini dalam keadaan sudah kharif. Sudah apa? Sudah mukharraf, yaitu sudah nyok. Sudah nyanyok, ya, sudah nyanyok. Nyanyok itu apa sih? Istilahnya pikun gitu ya, tuakan ka pikun. Naudzubillah. Penghinaan. Dia nggak pernah jumpa Utsman tapi sok tahu. Tajamma'at aubasun wa anzal min aubasil Iraqi wa Misra wa Syam. Terkumpullah aubas. Aubas adalah jam'ul qabail al-mukhtalifah, kumpulan kabilah-kabilah yang beraneka ragam. Namanya demonstrasi. Kemudian setelah sekian hari mereka membunuh beliau. Wa anzal adalah safalatun nas, orang-orang yang tolol. Dari Dari perkumpulan orang-orang Irak, Mesir dan Syam, koalisi untuk meruntuhkan pemerintah yang sah. Fahasaruhu fi baitih. Mereka mengepung beliau di rumah beliau. Wa akhiran iqtahamu alaih, dan akhirnya mereka betul-betul masuk ke rumah beliau. Waktu itu para penjaga berusaha menahan. Tapi mereka banyak yang luka karena jumlahnya tidak cukup. Tayyib, wa qataluhu syahidan radhiyallahu an. Mereka membunuh beliau sebagai orang yang mati syahid radhiyallahu an, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Uthbut Uhud, fama 'alaika illa nabiyyun wasiddiqun wa syahidan." Tenanglah Uhud, ketika Uhud sedang bergoncang itu. Tidak ada di atasmu kecuali seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang yang mati syahid. Ketika itu beliau ditemani oleh para sahabat itu, Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.